Baik pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, selanjutnya kami akan hadirkan wawancara ya ke ruang dengar Anda terkait dengan seorang pengusaha muda asal Adonara Desa Wewit ya, Kabupaten Flores Timur terpilih jadi Duta Muda Pertanian 2025. Dia adalah Rahman Tukan Hanafi, Duta Muda Pertanian 2025 dan juga beliau adalah owner Fondara. Sudah bersama kita di ujung telepon. Selamat pagi Kak Rahman. Iya pagi kakak. Luar biasa pagi. Provisiat atas kemenangan Siap. terpilihnya menjadi Duta Muda Pertanian 2025 Kementerian Republik Indonesia. Oke, yang pasti yang paling pertama kami tanyakan bagaimana perasaannya dan prosesnya seperti apa sampai menjadi terpilih ya Duta Muda Pertanian. Bisa disampaikan, diceritakan proses perjalanannya Kak Rahman? Iya oke. Jadi gini kakak, pada saat awal itu kami ada 615 peserta seluruh Indonesia. Terus yang lolos administrasi itu ada 90 peserta. Nah, dari 90 peserta itu kami presentasi via Zoom. Jadi lolos 90 itu kami ada 4 orang kakak. Ada 4 orang, saya dari Flores Timur, lalu ada kakak satu Mahendra di Kupang, satu Momere, yang satunya Bajawa. Yang Kupang ini setahun yang lalu itu dia sudah lolos ke grand final, tapi dia kalah kakak. Lalu tahun ini dia ikut lagi kembali. Yang tahun lalu itu dia sama Ade Subamangu. Ade Subamangu yang ayam itu. Lalu dia juga, mereka dua sama-sama gugur di grand final. Iya. Tahun ini Mahendra ikut lagi. Cuman pada saat setelah kami presentasi malah yang lolos ke grand final itu malah saya dengan yang di Bajawa. Iya. Namanya kakak Frans. Setelah sampai di Bogor, stasiun di sana kami ada 50 peserta seluruh Indonesia. Jadi seperti itu kak perjalanannya. Oke, luar biasa ya. Kira-kira apa saja ini inovasi atau kegiatan yang Anda lakukan hingga akhirnya menarik perhatian Kementerian Pertanian Republik Indonesia? Ya kakak, jujur sebenarnya apa ya, saya kaget juga sebenarnya. Bukan hanya terpilih sebagai Duta Muda Pertanian Republik Indonesia, tetapi saya juga terpilih menjadi peserta favorit. Wow. Dari 50 grand final. Itu yang menjadi sesuatu yang wow. Padahal teman-teman ini kan luar biasa semua kakak. Benar-benar kreatif. Tapi saya dengan teman yang di Bajawa itu kami pada saat mau presentasi kita bilang ayo kita jangan malukan NTT. Nah kan teman-teman di Jawa ini kan mereka punya presentasi ini kan angka margin mereka itu kan miliaran. Iya. Itu sempat membuat kami itu kayak bagaimana ya begitu? Begitu kakak. Itu tapi memang hasilnya ya luar biasa kakak begitu. Tidak mengurungi niat Anda ya untuk pesimis begitu ya, tapi tetap optimis begitu Kak Rahman. Oke, kira-kira menjadi pengusaha muda dari desa Adonara Desa Wewit ya. Ini baru dengar ya Desa Wewit ya, seorang pemuda dari Desa Wewit menjadi luar biasa terkenal ini ya, menjadi mengangkat satu desa begitu Adonara ya. Aku juga baru tahu ini Desa Wewitnya. Tentu tidak mudah ya, Kak Rahman. Nah, apa tantangan terbesar yang Anda hadapi selama ini? Iya kakak. Jadi sebelumnya saya mohon maaf, saya ini masih di bandara di El Tari Kupang. Jadi kalau mungkin suaranya agak kurang baik karena memang saya di dalam bandara ini. Oke. Jelas suaranya, masih jelas. Oke. Jadi gini kakak. Kurang lebih 4 tahun yang lalu saya memulai usaha ini di bidang kelapa. Itu memang
tantangan terberat itu internet saja tidak ada kakak. Iya benar. Internet saja tidak ada. Nah kita memulai awal itu, makanya saya merasa pede ketika presentasi di sana karena saya punya produk. Saya tahu storytellingnya produknya saya. Nah, saya yakin dan percaya bahwa teman-teman di Jawa, mereka buat dengan sudah perusahaan besar, tetapi belum tentu ketika mereka ke daerah timur menerapkan dengan market plan yang sama, belum tentu hasilnya sama. Iya. Iya. Karena berjuang dari pedesaan itu, wah, tantangannya sangat luar biasa. Nah, itu yang membuat saya sangat optimis. Lalu saya masuk di tentang kelapa. Nah, kelapa ini kan sekarang menjadi isu nasional kan kakak toh. Bagaimana ekspor ke Cina yang sangat luar biasa, di tengah tarif impor yang ugal-ugalan yang kita saking enak-enaknya menonton Amerika dengan Cina ini. Jadi saya mulai memaparkan bahwa bagaimana sebenarnya pohon kelapa itu dikatakan pohon ajaib. Iya. Karena mulai dari akar, batang, buah, daun, semuanya itu terpakai. Jadi kalau mulai dari minyaknya, jadi kami itu produknya ada beberapa kakak. Jadi kami buat minyak goreng kelapa. Lalu kami buat juga VCO, Virgin Coconut Oil. Itu dari santannya. Belum lagi kalau kita bicara tentang airnya. Nah, air kelapa muda dengan air kelapa tua juga berbeda. Kalau air kelapa muda itu kandungan detoksifikasinya sangat bagus. Kalau air kelapa tua itu kandungan mineralnya sangat bagus. Karena kandungan mineral yang sangat bagus itu kita the next produknya itu adalah kecap dari air kelapa tua. Lalu dari air juga kita bisa buat nata de coco. Itu baru itu. Belum lagi kita bicara ampasnya. Ampas itu untuk kita olah untuk jadi pakan ternak. Iya. Belum lagi kita bicara yang serabutnya. Serabut itu ada beberapa produk. Ada namanya kokopit dan kokofiber. Iya. Kokopit itu untuk keset, kerajinan banyak lah. Lalu kokofiber media tanam yang sangat luar biasa sekali. Jadi saya petakan dari satu produk kelapa itu bisa menghasilkan banyak produk dan tentunya zero waste. Jadi itu yang mungkin membuat jurinya terkesima bahwa dari Indonesia Timur kok bisa ada produk, beberapa produk dari kelapa. Sampai brand terbesar kelapa juga kakak namanya Jafara itu sampai mengambil produknya kami. Jadi di situ itu sebenarnya sudah mulai pede. Iya, itu keunggulannya ya menjadi pemenang di Duta Besar. Oke. Baik, Kak Rahman, ini ya menjadi seorang duta pertanian Kementerian Republik Indonesia pasti ada tugas-tugas, bukan saja berhenti di situ ya, tetapi juga ada tugas-tugas yang diemban. Kira-kira tugas seperti apa nih yang akan dilakukan oleh Kak Rahman? Iya kakak, jadi memang arahan memang dari Bu Deputi bahwa yang pertama kami pulang kampung itu mulai melaporkan diri dulu di semua instansi terkait. Jadi habis dengan RRIND ini, saya sudah janjian ketemu dengan Kepala BBPP Kota Kupang. Kita melaporkan diri. Setelah itu ke Dinas Provinsi, juga nanti di Kabupaten. Nah, tugas kami sebenarnya bagaimana lebih mengedukasi teman-teman muda bahwa bertani itu keren kakak, begitu. Iya. Nah kita tahu sendiri bahwa dari seorang petani itu bisa melahirkan sarjana. Betul. Yang menjadi pertanyaan, apakah seorang sarjana mau jadi tani? Minimal itu dia. Mau mengolah produk pertanian. Nah ini yang sulit kakak di zaman sekarang. Betul. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu kakak. Nah minggu depan juga saya diundang ke Kalimantan. Wow, luar untuk biasa. Bicara tentang kelapa. Itu di hadapan bupati-bupati di Kalimantan. Acaranya diselenggarakan oleh Sahabat Kelapa Indonesia.
saya diundang sebagai duta untuk pembicara di sana terkait tentang kelapa. Iya. Nah, poin yang ingin kami bicarakan di sana adalah kelapa itu kan milik rakyat. Rakyat biasa lah maksudnya. Tapi kalau sawit itu kan biasanya pemiliknya adalah investor besar. Betul. Bahkan investor asing. Poinnya di situ, Kakak. Iya, lebihnya di situ ya. Lebih ke pemberdayaan itu, Kakak. Betul, iya. Seperti itulah. Oke. Baik, ini Kak Rahman, kalau menurut Anda pribadi sejauh mana nih peran generasi muda dalam memajukan pertanian Indonesia saat ini? Menurut saya sebenarnya mau tidak mau harus dipaksakan mulai dari sekarang. Itu teman-teman muda sudah harus bergerak. Karena saya yakin dan percaya bahwa 5 tahun lagi itu kita sudah krisis pangan, Kakak. Jadi memang ada lahan sedikit di depan rumah ya sudah kita mulai harus membiasakan diri untuk tanam, perlu itu. Nah, peran pemuda dalam hal pertanian ini saya melihat dan saya sangat optimis di zamannya Pak Prabowo ini bahwa ke depan ini memang banyak anak-anak muda yang tadinya tidak tertarik dengan pertanian akhirnya menjadi tertarik dengan pertanian. Iya. Karena kondisi pasar hari ini itu lebih cenderung tertarik dengan produk UMKM ketimbang produk yang pabrikasi. Sudah ada pergeseran itu setelah dari COVID-19. Bagaimana masyarakat itu lebih menyadari tentang kesehatan. Jadi itu yang menjadi konsen kita. Nah, peluang ini sebenarnya harus ditangkap oleh teman-teman yang ada di daerah. Iya. Baik, ya Kak Rahman, ini tentunya setelah menjadi duta pertanian Kementerian Republik Indonesia tahun 2005 ya, kembali ke desa. Nah, bagaimana strategi Anda mengajak anak-anak muda di desa bahwa menjadi seorang petani itu keren, luar biasa. Ini kira-kira strategi seperti apa nih akan Kak Rahman lakukan nanti? Oke, baik Kakak. Nah, itu juga sebenarnya pertanyaan juri kemarin di sana. Saya menjelaskan bahwa begini, kalau ajang seperti ini, itu kalau di Jawa itu mungkin hal-hal yang biasa. Tapi yang menjadi luar biasa, ini ketika kami di Timur. Saya berangkat saja ke Jakarta, itu teman-teman di NTT itu mereka mulai merasa optimis ya, oh kita diperhatikan pemerintah ya. Oh ya, benar ya, Rahman itu memang melakukan ini dan memang ada hasilnya seperti itu. Bahkan kita dari Indonesia Timur juga memang bisa berbicara di panggung nasional. Nah itu, maka langkah saya sebenarnya nanti di sana lebih mengedukasi lagi teman-teman, lebih menumbuhkan rasa percaya diri bahwa setiap daerah itu punya keunikan masing-masing. Jadi tetap jalan sesuai dengan apa kemampuan kita sendiri. Saya yakin dan percaya bahwa ketika niat kita untuk berbakti pada kampung halaman dengan tulus, yang paling saya edukasi mungkin ya jangan membuat usaha itu mengharapkan bantuan dari orang lain, apalagi bantuan dari pemerintah. Nah, itu sudah saya buktikan, Kakak. Oke, artinya oke, lanjut. Ya. Artinya hari ini bahwa banyak kelompok-kelompok yang kemudian kelompok-kelompok politik nanti mau dapat bantuan berbuat kelompok. Nah, sebenarnya itu sebenarnya salah. Iya. Jadi pemerintah juga sudah menyadari nih. Mereka datang kasih bantuan mesin, tetapi sudah bahkan masyarakat itu tidak tahu cara pengaplikasiannya. Diajarkan pula cara pengaplikasiannya. Setelah itu malah 2-3 bulan tidak jalan. Nah, karena memang tidak dari hati. Jadi saya lebih mengedukasi teman-teman itu ya, kalau usahamu ya kamu harus jalan sendiri begitu. Harus usaha sendiri. Nah, setelah kamu mulai kuat dari bawah bagaimana memecahkan solusi dari setiap permasalahanmu, yakin dan percaya bahwa kesuksesan itu ada. Iya, betul. Jadi kalau saya itu lebih membimbing teman-teman itu untuk lebih ke mandiri, Kakak. Dan itu teman-teman komunitas di Pulau Adonara juga mereka sudah sangat merasakan. Oke, artinya sampai detik ini atau saat ini Kakak bergerak sendiri ya, tidak ada campur tangan dari pihak manapun, baik dari segi finansial begitu. Jadi memang
awal saya memulai itu usaha, saya membuat VCO itu kakak, itu bukan dengan metode homemade. Nah, VCO yang di NTT itu kebanyakan adalah metodenya metode rumahan kakak. Dia punya kekurangan itu adalah gampang tengik minyaknya. Nah, pada saat awal kami memulai, hanya bermodalkan uang 1 juta, saya mencari investor. Lalu kami datangkanlah mesin dari Jakarta Selatan. Kami proses VCO-nya dengan metode sentrifuge. Iya, baik. Yang kualitasnya kualitas ekspor. Oke. Jadi mulai dari situ saya panggil teman-teman muda, ayo nih saya bisa buat sabun, buat sabun cuci piring, buat sabun cuci tangan, sabun batang, itu saya tahu semua. Tetapi memang mental entrepreneur di daerah ini sangat sulit sekali kakak. Iya ya. Saya sudah ajarkan begini-begini, tapi mereka maunya itu mereka kerja hari ini, 1 minggu kemudian bayar. 1 bulan kemudian harus bayar. Jadi setelah saya membuat kelompok tani untuk mereka, dan rupanya sulit. Mereka konsepnya dengan saya sulit. Jadi akhirnya kami berjalan sampai hari ini tuh mereka itu saya bayar kakak. Oke. Ya. Jadi mereka punya tanggung jawab berat bahwa usaha ini mereka kerja saya bayar. Baik. Mereka kerja saya bayar. Jadi setelah itu mulai berjalan dan akhirnya sampai kami dilirik oleh Bank Indonesia. Iya. Jadi akhirnya Bank Indonesia juga memberikan bantuan berupa mesin-mesin. Setelah itu kami mulai berkembang dengan mengembangkan beberapa produk lagi. Dan hari ini syukur alhamdulillah bahwa kami sudah masuk sekitar 200 lebih apotek di NTT. Wow. Dan penjualan kami terkencang itu di Labuan Bajo, Kupang, Sulawesi Selatan dengan Sulawesi Selatan. Itu yang sangat kencang sekali kakak ya. Luar biasa suksesnya. Baik, terakhir di akhir kebersamaan kita di pagi hari ini ya, apa kira-kira pesan Kak Rahman untuk generasi muda Indonesia yang ingin menekuni dunia pertanian khususnya di NTT dan khususnya lagi di Flores Timur, terkhusus lagi di Desa Wewit? Oke, siap. Mungkin pesan saya bahwa hiduplah seperti kelapa yang bermanfaat pada setiap bagiannya. Begitu pula kita manusia harus bermanfaat sesama manusia sesuai dengan caranya kita masing-masing. Iya. Tetap optimis, yakin dan percaya bahwa kesuksesan itu pasti akan datang. Itu sih Kak. Ya. Baik, luar biasa. Terima kasih Kak Rahman atas waktunya pagi hari ini bersama Pro 1 RND. Terus sukses dan salam sehat. Siap. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, demikian wawancara kami bersama Rahman Tukan Hanafi, Duta Muda Pertanian 2025 dan juga owner Fonara, terkait dengan pengusaha muda asal Desa Wewit terpilih jadi Duta Muda Pertanian 2025 Kementerian Pertanian Republik Indonesia.